Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elmi Fatrianingsi. Saya akan mempresentasikan materi tentang ekonomi mikro yang dibimbing oleh Ibu Reni Respita, SPD MPDE. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama itu mengenai pertimbangan pengusaha dalam berproduksi. Kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas, sedangkan sumber untuk memenuhi kebutuhan yang berupa barang dan jasa terbatas jumlahnya. Keadaan timpang yang merupakan masalah tersebut dinamakan sebagai kelangkaan. Nah, apa saja yang dipertimbangkan seorang pengusaha dalam berproduksi? Ada 3 hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang pengusaha. Yang pertama, apa yang akan diproduksi? Biasanya, dalam setiap proses produksi, produsen akan menetapkan skala prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat sehingga dalam menentukan barang apa yang akan diproduksi benar-benar dibutuhkan dan dapat laku di pasaran. Penentuan berbagai jenis barang yang akan diproduksi sangat penting. Jika telah diketahui jenis barang yang dibutuhkan, maka perlu diketahui seberapa banyak. Hal ini berhubungan dengan seberapa besar daya serap dan daya beli masyarakat akan kebutuhan barang tersebut. Karena meskipun barang tersebut dibutuhkan dalam jumlah banyak, namun bila daya beli rendah, maka produksi banyak juga akan merugikan. Yang kedua, bagaimana cara memproduksi? Untuk dapat memproduksi suatu barang, ada beberapa macam cara. Yang paling umum adalah dengan cara tradisional, yaitu bercocok tanam atau berternak atau bertanian. Kemudian, pengolahan industri atau industri manufaktur atau langsung mengambil dari alam yang telah tersedia, misalnya pertambangan atau hasil hutan. Yang ketiga, untuk siapa barang diproduksi, dalam melakukan sebuah produksi, tidak hanya memproduksi atau menumpuk produk untuk kelangsungan hidup perusahaan, produsen perlu mempertimbangkan kepada siapa produknya akan dipasarkan atau dijual. Kita ketahui bersama bahwa dalam kenyataannya, tingkat perekonomian masyarakat tidaklah sama. Untuk itu, produsen perlu menyesuaikan produksinya yang disesuaikan dengan masing-masing status. Agar individu yang berpenghasilan tinggi tidak seenaknya menguasai hasil produksi, maka produsen harus mendistribusikan produksinya sesuai dengan tingkat kemampuan individu yang dimaksud. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi perencanaan produksi. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berada dalam kekuasaan pimpinan perusahaan yang meliputi kapasitas mesin dan peralatan, produksi tenaga kerja, dan kemampuan pengadaan dan penyediaan. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang datangnya dari luar perusahaan yang berada di luar kekuasaan pimpinan perusahaan yang meliputi kebijakan pemerintah, inflasi, dan bencana alam. B. Pentingnya analisis penentuan harga faktor. 2 alasan yang menyebabkan kebutuhan untuk menganalisis permintaan dan penawaran atas faktor-faktor produksi. Yang pertama, analisis tersebut akan menjelaskan prinsip untuk menggunakan dan mengalokasikan faktor-faktor produksi secara efisien. Keinginan masyarakat adalah tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber daya yang tersedia mempunyai kemampuan yang terbatas dalam menghasilkan barang-barang yang diinginkan tersebut. Kesimpulan dalam prinsip penggunaan dan pengalokasian faktor produksi secara efisien: yang pertama, ketersediaan faktor produksi adalah terbatas. Kedua, keinginan manusia tidak terbatas. Yang ketiga, dibutuhkan sikap rasional pengusaha dengan cara mengalokasikan faktor produksi secara efisien. 2 analisis tersebut akan menjelaskan bagaimana pendapatan berbagai faktor produksi ditentukan. Setiap faktor produksi yang terdapat dalam perekonomian dimiliki oleh anggota rumah tangga. Pemiliknya menyediakan faktor produksi tersebut untuk digunakan oleh para pengusaha dan sebagai balas jasanya mereka akan memperoleh pendapatan tenaga kerja, mendapat gaji, tanah, sewa, modal, bunga, dan keahlian keusahaan memperoleh keuntungan. Kesimpulannya adalah bahwa analisis mengenai faktor-faktor produksi meliputi menjelaskan tentang penentuan harga-harga faktor produksi dari masing-masing faktor produksi dan distribusi pendapatan ke berbagai jenis faktor produksi seperti tabel di bawah ini. C. Elastisitas permintaan faktor produksi. Yang pertama, elastisitas dari permintaan barang yang diproduksi. Seperti yang telah kita ketahui, harga faktor produksi merupakan sebagian dari biaya produksi perusahaan. Dengan demikian, penurunan harga faktor produksi menyebabkan pengurangan atas biaya produksi sehingga mendorong perusahaan untuk mengurangi harga dari barang yang diproduksinya. Yang kedua, perbandingan antara biaya faktor dengan biaya total. Penurunan permintaan faktor produksi akan mengalami perubahan yang sama sifatnya dengan perubahan permintaan terhadap barang yang dihasilkan. Yang ketiga, tingkat pergantian antara faktor produksi. Apabila terdapat banyak faktor produksi lain yang dapat menggantikannya, permintaan terhadap faktor produksi tersebut akan sangat menurun kalau harganya naik dan akan mengalami pertambahan yang banyak pada waktu yang harganya menurun. Nah, yang keempat, tingkat penurunan kurva MRP. Lihat pada gambar di bawah ini mengenai produksi fisik marginal atau MPP dan hasil penjualan produksi marginal atau MRP. Kita dapat melihat pada gambar di atas bahwa hasil penjualan produksi marginal sangat dipengaruhi oleh produksi fisik marginal. Penurunan yang cepat atas MPP akan diikuti pula oleh penurunan yang tidak kalah cepat dari MRP. D. Tingkat produksi dan hasil penjualan. Jumlah faktor yang digunakan perusahaan adalah yang mendatangkan keuntungan maksimum bagi perusahaannya. Itu pada saat biaya
Tambahan yang dibayarkan perusahaan kepada faktor produksi sama dengan penjualan tambahan akibat penggunaan faktor produksi itu. Nah, di sini ada contoh tabelnya, silakan dilihat ya, jumlah pekerja, produksi, dan penjualannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan keterangan tabel. Yang pertama, kolom 1 menunjukkan berbagai jumlah faktor produksi yang banyaknya dapat diubah sesuai dengan yang diperlukan. Yang kedua, kolom 2 dan 3 menunjukkan jumlah faktor produksi yang berbeda akan mempengaruhi tingkat produksi. Yang ketiga, kolom 2 menunjukkan jumlah produksi fisik atau total physical product sama dengan TPP yang dihasilkan oleh berbagai jumlah tenaga kerja. Yang keempat, kolom 3 menunjukkan pertambahan produksi yang diwujudkan oleh pertambahan 1 unit tenaga kerja. Pertambahan produksi tersebut dinamakan produk fisik marginal atau marginal physical product sama dengan MPP. Selanjutnya, kolom kelima menunjukkan hasil penjualan produksi total atau total revenue produk sama dengan TRP. TRP sama dengan TPP kali P dalam tabel harga barang atau P adalah Rp5.000 per unit. Nilai MPR dihitung dengan dua cara, yaitu mengalihkan produksi fisik marginal dengan harga. Yang kedua, menentukan beda di antara hasil penjualan total dari produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Oke, sekarang lihat pada gambar 13.1. Di sini ada gambar kurva TTP atau fungsi produksi. Kurva TTP atau MPP dan MRP. Terlihat grafik di atas menunjukkan hasil yang semakin berkurang mempengaruhi fungsi produksi. Pengaruhnya dapat dilihat dari bentuk kurva tersebut yang kenaikannya semakin lama semakin kurang, menanjak. Keadaan ini menggambarkan bahwa penambahan tenaga kerja yang terus-menerus akan menambah produksi, tetapi pertambahan tersebut semakin lama semakin kecil. Nah, di sini juga ada gambar 13.2 tentang kurva TPP. Oke, grafik di atas menunjukkan bentuk kurva MPP yang menurun. Bentuk kurva yang seperti itu menggambarkan bahwa tenaga kerja yang ditambahkan kemampuan memproduksinya adalah lebih rendah daripada tenaga kerja sebelumnya. Kurva atas faktor produksi bersifat menurun dari ke kiri atas ke kanan bawah. Kurva seperti itu menggambarkan bahwa makin tinggi harga faktor produksi, makin sedikit permintaan atas faktor tersebut. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, perubahan harga akan mengubah pendapatan real pembeli, dan perubahan pendapatan real ini mempengaruhi permintaannya. Yang kedua, perubahan harga merubah kepuasan relatif dari mengkonsumsi barang itu dibandingkan dengan barang lain. Permintaan atas satu faktor produksi digambarkan oleh kurva yang menurun ke bawah disebabkan oleh tiga faktor. Yang pertama, hubungan yang berlawanan antara faktor harga, faktor produksi, dan permintaan barang. Yang kedua, sifat substitusi di antara satu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya. Yang ketiga, hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Nah, sekarang lihat pada gambar 13.3 kurva MRP. Grafik 13.3 menunjukkan bentuk kurva MRP mengaku pada kolom 6 tabel 13.1. Kurva MRP yaitu kurva yang menggambarkan hasil penjualan produksi marginal. Kurva MRP dilukiskan berdasarkan angka-angka pada kolom 6 tabel 13.1. Materi selanjutnya yaitu sifat permintaan atas faktor produksi. Yang pertama, permintaan faktor produksi adalah permintaan turunan atau terkait derived demand. Permintaan faktor produksi oleh produsen tidaklah langsung digunakan olehnya atau untuk konsumsi, tetapi diolah untuk dijadikan output sehingga jumlah output yang dibeli sesuai dengan output yang akan dihasilkannya. Yang kedua, kurva permintaan faktor produksi menurun ke kanan bawah disebabkan yang pertama, jika harga produksi meningkat, permintaan output perusahaan akan menurun karena harganya dinaikkan. Yang kedua, perubahan harga faktor produksi akan menimbulkan penggantian faktor produksi dari yang mahal ke faktor produksi yang murah. Yang ketiga, sebagai akibat dari pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Sekian dari materi saya, kurang lebihnya baik salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.